Nah, jadi ada kelihatan nggak share screen-nya? Halo? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan ya? Nah, jadi UX itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita belajar wireframing gitu loh, tentang kayak navigasi, tentang alur dari si aplikasi tersebut gitu. Nah, jadi ini contohnya seperti ini ya. Ini sebuah landing page dari UX design gitu. Jadi kita membuat prototipe-nya bagaimana kita membuat sebuah slider gitu loh. Terus layouting-nya juga mau kayak gimana gitu loh. Kayak di navbar ini kita mau taruh button di sebelah kanan dan navigasi di sebelah kiri gitu. Kemudian ada logo dari aplikasi itu sendiri gitu. Nah, jadi UX dari sebuah landing page itu kurang lebih seperti ini ya. Terus kita juga nanti akan belajar tentang navigasi ya, navigasi seperti ini. Terus footer, terus kemudian slider dan masih banyak lagi ya ilmu-ilmu di UX yang akan kita pelajari ke depannya gitu. Terus untuk UI itu sendiri, nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Karena ini mobile, yang ini aja yang web. Bentar. Nah, untuk UI-nya itu sendiri, jadi setelah UX yang tadi saya buat, terus kemudian menggarap UI-nya, jadinya akan seperti ini gitu loh. Berdasari dengan research UX yang sudah kita buat ya, struktur dan rancangan alur dan navigasi dari UX itu sendiri. Jadi UI-nya akan terlihat seperti ini gitu loh. Gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Tadi kan saya ngasih lihat UX dari landing page ya. Nah, dari ini UI dari landing page-nya gitu. Jadi ada footer, kemudian ada konten-konten lainnya gitu. Seperti service, pricing, fitur, kontak, dan tim gitu. Berarti Kang, Ya, gimana? prosesnya dari UX dulu baru ke UI atau UI dulu ke UX? Dari UX dulu sih. Kalau misalkan kita mempelajari, bukan mempelajari ya, kita menggarap sebuah project sesuai dengan struktur yang berlaku, atau misalkan seorang profesional yang menggarap sebuah aplikasi, biasanya seorang UI UX designer itu menggarap UX-nya dulu. Kita membuat wireframing, layouting, kemudian dan navigasi gitu. Setelah itu research kita selesai di UX, kita menggarap UI-nya gitu yang telah kita buat. Seperti itu, gitu. Ya Kang, makasih Kang. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus sebelumnya FYI ya, for your information, juga di UX ini mudahnya untuk seorang seorang penggiat IT di UI UX ini kita nggak ada ngoding gitu loh, tidak belajar tentang kode lah dan programming gitu loh. Jadi kita full design aja, memang benar-benar ngedesain sebuah aplikasi. Kemudian desain yang kita buat akan di slicing oleh front end gitu. Jadi kita belajar UI UX itu nggak usah ngoding lah gitu loh. Tapi teman-teman yang tertarik buat ngoding juga boleh mempelajari front end-nya. Seperti di UI UX web itu belajar di front end, kita misalkan belajar React-nya gitu loh, terus belajar Bootstrap atau framework dan lainnya gitu. Framework dan lain-lain gitu. Framework di front end. Kalau misalkan teman-teman memang tertarik ke ngodingnya juga gitu. Tapi untuk UI UX itu sendiri kita memang hanya buat desainnya saja ya, desain dari aplikasi yang nanti akan teman-teman buat ya. Soalnya kan di minggu ke-7 teman-teman ini kan akan mulai menyelesaikan sebuah studi kasus ya, yang dimana teman-teman akan ditempatkan pada sebuah kelompok di bagian UI UX-nya gitu. Jadi teman-teman akan dituntut untuk membuat sebuah tampilan aplikasi gitu. Aplikasi kayak web company profile atau company profile sih nanti studi kasusnya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sarah, Hanifah, barangkali ada yang mau nanya seputar UI dan UX? Siap nggak? Ya, yaudah kalau gitu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mending kita sambil latihan desain toolsnya kita pakai Figma. Teman-teman mending bikin akun Figma dulu ke Google. Ini teman-teman ada yang buka laptop nggak? Ada yang online di HP nggak?
Enggak, Nggak di laptop semua ya? sepertinya. Kalau misalkan udah di laptop semua, mangga teman-teman buka Google Chrome untuk instalasi Figma-nya. Terus ketik Figma aja. Figma, masuk ke Figma ini nih, Figma paling atas. Terus teman-teman buat akun aja di situ. Figma ini juga apa ya? Sedikit perkenalannya mengenai aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi Figma ini apa ya keunggulannya? Kenapa kita pakai Figma di tahun ngoding? Karena memiliki banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat ya dan sangat memudahkan kita sebagai desainer untuk membuat sebuah desain UI UX gitu. Kayak misalkan di Figma ini banyak sekali plugin yang bisa kita gunakan ya, seperti icon untuk navbar, terus icon untuk kebutuhan desain lainnya gitu. Terus selain itu juga di Figma ini kita bisa kolaborasi online. Seperti, bentar saya kasih lihat untuk artboard yang online ya. Ini share screen saya masih kelihatan kan? Masih ya. Nah jadi bentar ya, masih loading. Teman-teman udah buka Figma-nya, Figma di browser? Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, Figma ini bisa digunakan untuk kebutuhan kolaborasi online gitu loh. Jadi kita kerja bareng dalam sebuah untuk mendesain sebuah UI UX gitu loh. Contohnya seperti yang ini, yang ada di layar ini ya. Jadi untuk pengerjaan sebuah UX ini bisa lebih dari satu orang di Figma ini gitu. Jadi seperti misalkan saya membuat UI bagian landing page gitu loh. Terus kemudian Muhammad Iqbal Rivaldi membuat UI dari footernya gitu loh. Seperti itulah. Agriko ada nggak? Kok Ada. bisa masuk ke Figma bentar kok? Oh, ntar saya nyalain dulu. Oh, sok santai kita sambil jalan aja. Saya kan nanti saya bakal contohin gimana caranya kerja bareng di Figma ini gitu loh. Daring ya. Jadi teman-teman bisa menggarap sebuah desain UI UX di rumahnya masing-masing gitu loh. Dengan cara saling berkomunikasi. Ada fitur chat juga di sini. Jadi teman-teman bisa ngechat partner timnya atau partner kerjanya di Figma gitu loh. Misalkan saya mau ngerjain landing page gitu. Jadi tinggal ketik aja di sini. Nah, enaknya Figma itu bisa kolaborasi online. Nah, setelah itu akan ada chat di sebelah kanan ini ya. Jadi teman-teman tidak akan merasa kesulitan ya. Atau Figma ini bisa mempermudah teman-teman lah dalam pekerjaannya gitu. Udah pada buka belum Figma-nya? Udah. Download. Dibuka lewat browser juga bisa sih Figma, nggak usah di-download lewat desktop. Kalau ini kan saya pakai yang desktop ya, tapi teman-teman kalau mau pakai yang desktop juga mangga di-download. Tapi kalau misalkan kuotanya terbatas atau misalkan karena satu dan lain hal tidak bisa pakai Figma desktop, bisa juga pakai Figma browser gitu. Kita daftar aja dulu ke Figma. Sign up di Figma, terus ikuti instruksi pendaftaran. Seperti biasanya teman-teman daftar kayak Facebook atau sosial media dan lain-lain gitu. Kayak daftar akun Adobe lah. Karena di divisi di subdivisi lain juga di front end sama di back end juga mereka masing-masing meetingnya sekarang itu instalasi tools gitu loh. Kayak misalkan di back end instalasi Laravel seperti itu. Jadi kita juga di UX yang pertama kita lakukan adalah instalasi Figma untuk bahan latihan kita ke depannya. Ini sebelumnya saya nggak on cam nggak apa-apa ya. Webcam laptopnya lagi rusak soalnya.
Jadi yang teman-teman lihat harus screen-nya aja nggak apa. Nah, ini Agriko udah masuk ya kok ya? Ya, Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini, keunggulan Figma itu bisa ngedesain secara bersamaan gitu loh. Bareng-bareng lah pokoknya dalam waktu yang real time gitu loh. Seperti ini kan ada kursor Agriko ya, dimana kita bisa kerja bareng sama Agriko gitu loh. Atau sama, ya pokoknya sama yang ada di artboard inilah, artboard tahu ngoding library. Seperti misalkan saya mau ngerubah desain ini, kita tinggal tarik, terus rubah. Agriko mau ngedesain desain bagian ini, tinggal tarik, rubah gitu aja. Nah, keunggulannya Figma ini seperti ini gitu. Terus sebelumnya teman-teman kira-kira nih buat UI UX, kita mau bikin grupnya nggak? Bikin ah. Mau bikin ya buat pembelajaran ya. Udah, Figma udah dibuka belum? Udah. Udah semua ya. ya udah. Terus ini dari teman-teman ada masukan nggak? Kita mau pengennya belajarnya dari mana dulu? Kalau dari UX. Dari UX aja biar bukan nunggu struktur gitu Pak. Terstruktur ya. Tadi sampai mana kita? Sampai ini ya pembelajaran UX ya. Mau ke UX dulu ya. Jadi buat UX itu gimana? Kita bikin ini aja dulu deh. Bikin draft buat latihan. Bentar. Saya bikin dulu. Terus teman-teman masuk ke Figma-nya ya. Ketik ini dong email teman-teman yang ini yang apa? Email teman-teman yang bisa dipakai. Ada nggak? Ketik aja di ini di chat. Udah. Sok yang lainnya. Nanti saya undang masuk ke Figma. Coba cek yang udah kirim email. Bentar belum. Udah ada. Ada ya. Bentar, sisanya belum saya undang. Indra Yuda, maaf telat tadi ada urusan dulu. Oh Pak, santai. Coba kirim emailnya Indra Yuda. Kita ngikutin aja ya. Maksudnya ya berjalan. Terus ini buat Teh Sarah,
Teh Hanifah, mangga dicek emailnya Arik. Masuk ke artboard ini, artboard Tahu Ngoding. Ada ini yang udah masuk, udah Anandaru, Rozan, Sarah, sama Ilham ya. Sisanya masih belum masuk. Ini yang ini teman-teman Figma-nya pakai di browser ya? Saya mah dari Desktop aplikasi ya. Oh, desktop ya. Udah diinstal berarti Anandaru. Anandaru tuh manggilnya naon itu Jahar, Fanhas, Daru. Daru. Oh, siap. Daro juga anime we. Kacamata Daru. Sip. Nah udah lah ya, segini cukup ya. Nanti teman-teman sisanya nyusul aja yang belum masuk, yang udah diundang. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi di Figma ini seperti yang tadi saya bilangnya bisa kolaborasi online. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen buat sebuah web UI UX web ya, nanti kan teman-teman bakal bikin ini ya UI UX website, web profile gitu loh. Teman-teman masuk ke ini nih yang saya klik frame atau pencet F aja, klik F terus klik frame terus klik desktop gitu loh di sebelah bagian kanan ini. Nah, nanti akan keluar sebuah artboard untuk web ya. Gitu. Nah, gitu. Sip. Siapa ini yang warna ungu teh? Rozan ya. Ya kayak gitulah buat bikin frame-nya ya, bikin artboard dari web. Selain itu juga kita bisa bikin artboard ini ya, artboard kayak untuk resolusi MacBook, kemudian resolusi iPhone gitu. Tinggal klik aja phone, tablet, desktop, seperti apa sesuai kebutuhan sama yang dibutuhkan oleh teman-teman aja. Mau bikin desain apa di Figma. Selain UI juga Figma ini bisa dipakai buat presentasi. Terus bisa juga bikin paper buat ini ya, sosmed gitu. Sorry bukan paper. Artboard sosmed seperti Twitter, Facebook, Instagram, Dribbble, dan LinkedIn gitu. Tinggal klik aja nanti artboardnya langsung keluar. Nah, terus tadi kan kita mau belajar UX-nya dulu ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah wireframe dari navigasi misalkan ya. Saya kasih contoh untuk navigasi. Bentar. Nah, di atas ini ada navigasi ya. Jadi teman-teman bisa coba latihan buat untuk pembuatan navigasi. Jadi navigasi ini atau navbar yang bisa disebut sama anak-anak Tahu Ngoding. Untuk buat navbar ini teman-teman bisa contoh UX yang ada di atas ini. Jadi ada navbar itu ada beberapa kategori seperti ada yang center align, kemudian ada right align dan left align gitu loh. Jadi ada yang sebelah tengah, ada yang yang posisinya di tengah, kemudian ada posisi yang di kanan, ada juga posisi yang di kiri gitu. Seperti yang ada di layar ini navigasi gitu. Yang mau latihan mangga bikin navbar atau navigasi. Terus apalagi ya? Sebenarnya kalau misalkan latihan bakal makan waktu banyak ya. Jadi teman-teman yang nanti ada waktu kosong atau waktu luang sambil misalkan lagi gabut atau lagi apa, bisa tanya-tanya ke saya cara bikin gimana gitu loh. Nanti kita bakal latihan di Figma di luar meeting ya. Kalau di waktu meeting kan nggak bakal cukup ya, karena kita cuma punya waktu 2 jam gitu. Jadi buat yang mau latihan nanti tinggal WA saya aja atau bikin grupnya. Yang mau latihan tinggal di grup aja gitu loh. Saya mau bikin ini gimana caranya gitu loh. Nanti saya latih di luar jam meeting ini gitu loh. Karena di jam meeting kan nggak akan cukup ya waktunya. Ada yang bisa bikin grup nggak dari teman-teman buat UI UX?
Terus cara ininya juga biasanya saya kalau misalnya kerja bareng tim di UI UX, biasanya pakai Discord juga ya buat hubungan, mempermudah apa ya, komunikasi lah. Pakai Discord sama Figma, karena kalau pakai chat Figma kan kurang ini ya, kurang apa ya, kurang intens lah. Jadi enaknya kita pakai Discord juga. Jadi buat teman-teman yang mau latihan, nanti bisa download dulu Discordnya, terus WA saya aja atau di grup UI UX gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya untuk pemakaian Figma ini bagaimana? Masih bingung sih ya. Masih Baru bingung? lihat soalnya. Kenalan aja dulu sama Figma-nya. Iya. Tapi untuk penggunaan tools nanti sambil latihan aja. Kayak misalkan bikin rectangle gimana, terus bikin flexbox gimana, gitu. Atau mau sambil latihan sekarang juga nggak apa-apa sih, tapi waktunya secukupnya aja gitu loh. Jadi kalau misalkan pekerjaannya buat latihan hari ini nggak beres, bisa dilanjut aja nanti lain waktu gitu. Jadi yang pertama ini kita bikin navbar, coba sok dari teman-teman. Dari navbar yang di atas ini, navbarnya rubah ya. Nah, dari navbar ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Misalnya yang kesulitan cara bikin navbar ini gimana? Atau saya jelasin aja lah ya, kalau misalkan kayaknya teman-teman masih bingung pakai Figma-nya gimana. Jadi yang pertama, klik rectangle, terus kemudian tarik rectangle-nya, buka, terus kemudian kita pilih warna navbarnya, pengen warna apa, misalkan yang samain yang sesuai navigasi yang ada di atas ini, kita kasih warna putih gitu. Terus setelah itu kita kasih teks, misalkan ya, teks ini tinggal klik aja tulisan T ini. Nah, kemudian input teksnya. Kita misalkan fitur, kita ketik aja fitur gitu. Terus untuk merubah fontnya ada di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada pemilihan font. Misalkan di sini saya mau pakai Poppins ya. Klik aja ketik aja Poppins, terus akan muncul gitu loh. Akan berubah sendiri lah pokoknya. Terus setelah itu, kalau misalkan kita mau nge-resize itu nggak bisa kayak Illustrator atau desain tools lainnya ya. Kalau misalkan desain tools lainnya kan kita tinggal tarik aja gini langsung ngerubah gitu loh font size-nya. Kalau di Figma ini kita diketik ya, benar-benar manual gitu loh. Benar-benar fleksibel lah. Misalkan kita butuh fontnya ukuran 18. Kecilan deh, 24 misalkan. Terus copy paste aja sisanya. Tinggal setelah di copy paste, tinggal rename sama teman-teman. Setelah fitur misalkan ada pricing. Klik pricing aja. Terus setelah pricing ada juga blog misalkan. Dan yang terakhir biasanya kontak ya. Nah, bikin navbar tuh mudah sekali ya teman-teman, seperti yang bisa dilihat oleh sama teman-teman di sini. Bikin navbar tinggal gitu aja sebenarnya. Terus buat logo, nanti logonya masukin logo sesuai sama company teman-teman aja ya, sesuai dengan company profile yang akan teman-teman garap nanti gitu loh. Makanya dari sekarang, dari masing-masing subdivisi itu, ada dulu bentar ya. Di sini lagi azan soalnya. Nanti habis adzan kita lanjut lagi.
Ya lanjut lagi ya teman-teman, adanya udah selesai. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau belajar UX, kalau misalkan kita pengen buat navbar gitu loh, kita buat seperti ini aja dulu gitu loh. Nanti setelah itu kita baru dimaksimalkan di UI-nya gitu. Jadi navbar itu tidak usah sesempurna misalkan di UI ya, di UI misalkan navbarnya pengen kayak gini. Untuk warna, untuk font, terus tipografi, biarin UI yang kerja gitu loh. Jadi UX cuma bikin user ininya aja lah. Nah, misalkan seperti yang ada di layar ini ya, yang saya share screen saya masih ada nggak di teman-teman? Masih ya? Halo, masih ya? Nah, coba lihat ke yang saya share screen ini misalkan. Nah, bar yang saya buat itu apa ya? Misalkan apa yang saya buat itu seperti yang tadi ya, yang di wireframe tadi. Mana sih tadi, sorry. Nah, bentar. Nah, misalkan navbar yang saya buat itu di UX-nya misalkan seperti yang di atas ini ya, terus sama UI diperhalus sama UI seperti ini gitu. Kurang lebih. Ini anggap aja sama ya, kayak tulisan sama logonya anggap aja sama yang kayak di bawah ini. Jadi UX itu lebih ke ininya sih lebih ke urusan riset kayak kebutuhan user tuh seperti apa gitu loh. UX designer yang susunnya gitu. Kemudian diperhalus sama UI designer untuk tampilan yang lebih memuaskan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Buat UI kalau buat desain si web itu semuanya di Figma atau Semuanya ada yang di Figma. di Photoshop juga? Apa? Ada yang di apa? Di Photoshop. Oh, Photoshop. Photoshop juga sebenarnya Photoshop Illustrator itu bisa dipakai buat UI ya. Tapi kalau UX itu agak sulit lah. Tapi kalau misalkan bikin UI di Photoshop itu agak OP teuing lah. Juga di Illustrator tuh Photoshop mah. Jadi bukan peruntukannya gitu meskipun bisa ya. Oh iya. Jadi desain tools kayak Photoshop atau Illustrator itu kan lebih ke kalau Photoshop kan foto editor, terus foto editor, terus kalau ilustrasi kan lebih ke ilustrasinya gitu loh. Illustrator gitu. Beda peruntukan sih meskipun bisa. Jadi kalau misalkan Anandaru biasanya di Photoshop atau di Illustrator ya enggak gitu loh. Tapi saya sarankan Figma ini karena sekarang kan di zaman sekarang tuh UI UX designer tuh biasanya udah pada pakai Figma semua gitu loh. Jadi misalkan nanti kalau misalkan Anandaru masuk ke dunia kerja sebagai UI UX designer, Anandaru juga akan direkomendasikan untuk memakai Figma gitu loh. Karena kebutuhan kolaborasi online-nya itu, kerja bareng timnya lah. Karena kan di zaman sekarang ini kita kerja nggak sendiri-sendiri ya. Di sebuah startup atau di sebuah agensi itu, kita akan ditempatkan pada sebuah tim gitu loh. Yang dimana kita akan menggarap sebuah proyek itu bareng-bareng gitu, nggak sendiri. Kecuali kalau misalkan Anandaru ini kayak misalkan joki ini ya, joki tugas atau joki desain, misalnya pembuat freelancer logo, freelancer UI UX misalkan, itu bisa pakai tools yang Anandaru biasa gunakan gitu. Jadi kita latihan Figma ini lebih ke peruntukan nanti di dunia kerja lah. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan atau agensi sekarang tuh pakainya Figma gitu sebagai seorang UI UX designer ya. Gitu sih. Makanya kenapa saya pakai Figma juga, selain itu ya saya rekomendasikan ke teman-teman gitu loh. Sekalian kita belajar Figma juga. Siapa tahu nanti kalau misalkan teman-teman masuk ke dunia kerja sebagai UI UX designer, pakai Figma-nya ini udah lancar gitu. Udah bener-bener
lihai lah kayak pakai Photoshop ya. Kalau Photoshop sama Illustrator kan biasanya kita pakai udah lama ya. Karena itu aplikasi ya Adobe kan aplikasi desain tools yang udah sangat besar sekali ya, udah sangat kita kenal lah. Apalagi buat seorang desainer itu produk Adobe adalah produk yang sering kita pakai gitu loh. Gitu. Makanya kita masuk ke desain tools yang baru gitu loh, yang sekarang emang lagi hype ya, yang lagi sering banget, banyak banget yang pakai gitu loh. Untuk seorang UI UX designer gitu. Dulu juga saya ini sambil ngobrol aja ya, sambil jalan. Dulu juga saya sebelum pakai Figma ini saya bikin UI itu di Photoshop di Illustrator, sorry. Bikin ikonnya manual gitu loh, terus import aset-aset dan lainnya itu di prefix ya manual gitu loh, edit manual gitu loh. Nah, setelah pakai Figma ini ya semua pekerjaan yang saya kerjakan di Illustrator itu jadi lebih mudah lah. Seperti plugin yang saya akan gunakan ya. Nanti teman-teman juga kalau misalkan mau nanya gimana cara pakai plugin ya. Jadi seperti ini, misalkan plugin Figma ini saya udah pakai API Iconify gitu loh. Kita bisa bawa icon di API di platform icon ini gitu loh, buat kebutuhan desain kita. Seperti misalkan kita mau ngambil icon home ya misalkan. Nah, home itu udah tersedia sangat banyak sekali ya, teman-teman bisa langsung pilih, terus drag and drop aja. Mirip-mirip Canva lah, cuman kalau Canva kan lebih ke desain grafis ya. Nah, gitu. Jadi tinggal import aja, plug and play lah pokoknya kalau Figma ini. Seperti yang saya misalkan buat di sini tuh, icon-icon yang saya pakai plugin semua, nggak ada yang saya bikin manual seperti dulu gitu loh. Kalau dulu kan kalau bikin UI di Illustrator ini, di Illustrator itu saya bikin icon seperti ini tuh manual gitu loh. Kalau di Figma ini otomatis lah pokoknya, jadi enak, tinggal plug and play aja. Untuk kebutuhan desain tuh bener-bener sangat mudah sekali gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Udah ya. Terus untuk persiapan minggu depan ya, kita akan langsung, kalau sekarang kan kita masih perkenalan nih mengenai Figma ya. Kalau minggu depan kita bakal langsung pakai Figma gitu loh. Jadi sebelum masuk ke minggu depan, pertemuan selanjutnya, teman-teman bisa install dulu plugin-plugin yang akan dibutuhkan untuk UI UX designer ya. Mangga sok ikuti aja secara saya. Masuk ke ini nih, ke main menu ya, main menu yang ada di pojok kiri atas. Terus klik aja, masuk ke plugin, kemudian manage plugin gitu loh. Ada yang ngikutin nggak dari teman-teman? Ada. Oh, ada lagi ngikutin ya. Nah, terus klik aja manage plugin, terus bentar. Nah, terus ke yang paling bawah di in development ada new plugin gitu. Masuk new plugin aja, terus kita ketik aja pluginnya gitu. Mau plugin apa? Misalkan ini Anada dulu lagi ngikutin nggak? Ya. Lagi ngikutin, sok ketik Iconify. Biasanya itu yang paling penting sih untuk seorang UI UX web ya. Iconify kayak gini. Itu buat icon-icon ya, icon kebutuhan desain lah. Terus klik next aja. Udah. Langsung save lah. Bentar jangan dulu. Kelana jadi kieu tampilannya beda. Update nyo gimana gerak? Oh sorry, lain iya baru lain new. Iya browse plugin community. Baik kali. Pakai cara teh asa beda. Nah, di dia search-na Iconify gitu. Ada. Langsung install ya. Install lah, gitu install weh. Ketik misalnya unsplash install. Terus remove BG itu buat aplikasi ngehapus background ya. Install gitu. Gampang sih sebenarnya. Taciga foto-foto nu aya di dia kan tadinya aya background. Hese ngomong Sunda mah Tadinya kan ada backgroundnya gitu loh.
Terus karena pakai plugin remove BG itu backgroundnya dihilang gitu loh. Kayak misalkan buat avatar ada pluginnya gitu di Figma. Benar-benar sangat mudah sekali lah. Gitu. Bisa ya install plugin, gampang lah. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain, tanyain aja nggak apa-apa. Mau di luar jam meeting juga. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Mengenai perfigmaan atau per UI UX-an? Terus ini juga ya rekomendasi buat teman-teman untuk membuat sebuah UI UX itu kan, atau misalkan desain lah, jangan kan UI UX itu, desain grafis juga kita kan butuh referensi ya. Nah, referensi yang saya gunakan biasanya di Dribbble ya. Jadi teman-teman bisa gunakan Dribbble untuk mencari referensi UI UX gitu loh. Gitu. Jadi mau sekalian teman-teman ini juga teman-teman bikin akun Dribbble atau BN juga mangga. Saya ajarin cara makainya nanti. Tapi biasanya kalau misalkan udah bisa mah, udah biasa ngedesain pasti tahu sih Behance, platform desain kayak ya sama kayak Dribbble. Saya juga biasanya referensi itu nggak di Behance atau Dribbble aja ya, saya juga di Instagram saya cari referensi di Instagram. Seperti misalkan di tagar ya, di sebuah tagar Instagram, nah misalkan UI UX, UI aja ketik UI gitu loh, tagar UI, akan keluar banyak sekali tampilan-tampilan user interface gitu loh di Instagram. Ya kalau pakai Instagram pasti udah pada paham lah ya, Instagram udah pasti pada punya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lebih mudah ya cari di Instagram, memang enggak, ketik aja tagar UI nanti keluar banyak sekali ya tampilan user interface. Atau bisa follow akun yang ngupload hasil desain UI UX gitu loh, seperti misalkan apa ya, UI UX Center. Nah, teman-teman bisa follow akun platform desain ya, kayak bukan platform desain, sorry, akun yang ngupload UI lah. Tuh kayak gini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan referensi desain di Instagram juga bisa gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, enggak. Nanti teman-teman juga kalau misalkan udah jadi udah bisa bikin sebuah UI juga, teman-teman bisa tuh bikin prototype-nya doang, kayak bikin landing page-nya doang gitu loh, terus upload ke IG, terus masuk ke apa ya, ya kayak bukan komunitas, apa ya, konten lah, konten UI UX gitu di Instagram. Di Dribbble juga bisa konten UI UX di Dribbble misalkan. Saya juga biasanya konten UI UX di Instagram atau di Dribbble, sama di Behance juga sih. Terus kayak teman saya juga Akmal misalkan. Tuh, mereka juga biasanya udah sebagai bahan latihan itu bikin sebuah UI kemudian diupload ke platform desain gitu, Instagram, Dribbble atau Behance gitu. Ini juga sebenarnya bermanfaat sekali buat teman-teman karena sebagai personal branding teman-teman gitu loh, bahwa teman-teman ini adalah seorang UI UX designer gitu loh. Jadi teman-teman pasti membutuhkan sebuah platform desain gitu loh, untuk memperlihatkan ke, misalkan teman-teman mau ngelamar kerja di startup ya, startup yang membutuhkan seorang UI UX designer, teman-teman ini bisa ngasih portofolio teman-teman dari platform teman-teman yang biasa teman-teman gunakan gitu loh. Misalkan nanti HR-nya nanya ke teman-teman udah bikin UI apa aja, teman-teman tinggal kasih lihat aja karya-karya yang sudah teman-teman buat di Behance atau di Dribbble gitu, atau di Instagram bisa juga gitu. Misalkan kalau udah ditanya nanti sama HR startup yang mau teman-teman lamar, ya udah bikin UI apa aja katanya, teman-teman tinggal kasih lihat aja portofolio teman-teman gitu loh. Gitu.
Nggak ada yang mau ditanyain ini teh. Ada yang mau nanya nggak? Sok, mau nggak? Terus di Instagram juga teman-teman bisa ini ya, bisa explore mengenai tentang desain ya. Sekarang banyak sekali kayak konten-konten desain di Instagram. Kayak misalkan ini gitu loh, saya juga sering follow sih. Banyak, bukan sering, sorry. Banyak follow akun-akun yang konten tentang desain lah. Khususnya UI UX gitu loh. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Sok tentang kebingungan teman-teman mengenai UI UX. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita belajar seperti dosen ke mahasiswa atau guru ke siswanya gitu ya, ngejelasin secara teori gitu loh. Itu nggak akan, menurut saya pribadi ya, dan berdasarkan dari pembelajaran tahun coding sebelumnya gitu loh. Penjelasan teori itu nggak terlalu efektif lah. Jadi kita khususnya di tahun coding ini langsung learning by doing gitu loh. Jadi langsung gas aja, cara pakai aplikasinya gimana, terus cara cari referensinya di mana gitu. Bikin navbar gimana gitu loh, terus bikin footer gimana. Jadi langsung aja, nggak ada teori kayak misalkan ilmu di UI seperti apa, UX seperti apa gitu loh. Jadi saya cuma menyampaikan teori secara garis besarnya aja gitu. Karena kalau misalkan menyampaikan materi kayak misalkan dosen bikin slide gitu, atau saya bikin slide gitu, slide PPT, terus jelasin secara teori, saya yakin lah dari beberapa dari teman-teman tuh pasti apa ya, saya juga termasuk orang yang susah ini gitu loh, susah ngeh gitu loh kalau misalkan dosen lagi ngejelasin teori, susah pahamnya gitu kalau teori. Itu mending otodidak lah. Kalau teori kita mending mempelajari sendiri di luar gitu loh. Kalau kayak misalkan di Google kita googling gitu loh, pengertian atau garis besar definisi dari UI atau UX itu sendiri gitu. Nah, nggak, sok ada yang mau ditanyain nggak tentang kebingungan teman-teman di UI UX ini? Nggak ada ini teh. Soalnya di backend sama di front end juga sama sih, di mereka juga langsung learning by doing gitu loh. Cara pakai framework gimana? Hari ini instalasi dulu. Terus kemudian di pertemuan selanjutnya cara pakai frameworknya gimana gitu loh. Jadi nggak ada yang ngejelasin seperti kayak misalkan web development ini adalah bla 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 panjang sekali gitu, nggak ada. Cuma garis besarnya aja. Jadi langsung ke learning by doing-nya gitu loh. Langsung sikat tipe penawah gitu. Jadi nggak ada teori yang benar-benar memaparkan secara detail gitu loh. Dan itu mah bisa dipelajari sendiri sih, di Google juga itu udah banyak yang ngejelasin gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngejelasin benar-benar dari awal atau sampai mendetail seperti itu ya, selain buang-buang waktu juga nggak akan efektif sih. Jadi bakal terus-terusan muter mengenai UI UX front end back end mah seputar itu aja gitu loh. Jadi kita tuh harus improve aja untuk mengembangkan ilmu. Nah kalau definisi mah nggak akan berubah ya, teori mah. UI UX ya bla bla bla, front end ya bla bla bla, back end juga seperti itu. Definisi kan nggak ada yang berubah, jadi mending kita langsung learning by doing untuk mengembangkan skill kita gitu. Enggak ada yang mau ditanyain nggak? Tapi secara garis besar teman-teman ini paham kan tentang UI dan UX itu apa? Paham lah ya. Terutama perbedaannya sih harus bisa mengebedain itu.
Sebenarnya dari perbedaannya juga udah sangat beda sekali ya. Jadi teman-teman ya harusnya bisa sih ngebedain. Jadi sangat mudah itu untuk membedakannya. Jadi dari UI itu ya tadi seperti yang tadi saya bilang seputar visualnya gitu loh, pemilihan warna, pemilihan font dan apa ya desainnya lah pokoknya desain thinkingnya gitu. Kalau UI itu, kalau UX ininya ilmu risetnya lah, user resource-nya gitu, riset dari kebutuhan tampilan gitu loh, gitu. Perbedaan garis besarnya ya itu sih kurang lebih. Kita ini kan masih punya waktu sejaman lagi ya sampai jam 4. Nah, sok mangga kalian sharing-sharing aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau misalkan teman-teman hari ini kita cari referensi aja dulu buat kebutuhan desain kita selanjutnya gitu loh, di pertemuan selanjutnya gitu loh. Jadi teman-teman sok mangga install, bukan install, daftar Dribbble aja, biasanya di Dribbble buat cari referensi kan. Jadi dari sekarang bisa teman-teman daftar ke Dribbble atau ke Behance gitu loh, buat cari-cari referensi. Atau mangga yang punya IG, sok isi IG-nya mau follow IG yang konten tentang UI UX, mangga gitu. Nanti saya kasih akun-akun yang bagus-bagus gitu loh. Ada sih di sini saya biasanya juga kalau misalkan konten ngetag ini sih, ngetag akun-akun yang konten di UI UX ya, platform desain UI UX. Kayak misalkan UI UX Supply gitu loh. Nah ini di follow aja ya. Ini saya juga belum follow sih, lupa. Tapi saya biasanya inget sih tentang akun yang konten di UI UX gitu. Jadi sama teman-teman bisa di follow dari sekarang tuh. Buat referensi lah. Karena referensi itu kan penting banget ya buat desain gitu loh. Karena semua bidang perdesainan itu pasti butuh referensi itu seperti produk design, graphic design, dan UI UX juga gitu loh. Jadi saya sarankan sekali buat follow akun-akun yang yang konten tentang UI UX lah untuk referensi gitu. Tapi ini Figma semuanya udah punya kan ya? Udah daftar? Maaf. Kenapa? Ada lagi nggak yang mau ditanyain seputar UI UX? Nggak ada yang nanyain, ini serius. Maksudnya berarti emang udah paham ya? Nggak ada kebingungan sama sekali. Indra Yuda belum ada yang mau ditanyain. Punten diketik mikna teu aya sora wae. Oh iya siap, santai mau diketik juga nggak apa. Saya juga ini nggak bisa on cam, soalnya webcam saya juga nggak nyala ya. Jadi kalau misalkan meeting ya biasanya kalau diharuskan on cam sama dosen saya juga pakainya di Google Meet HP gitu. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain dari teman-teman,
atau dalam kesempatan teman bakal mau tanyain di grup UI UX aja ya. Sekarang bikin aja grupnya. Ada yang bisa bikin nggak buat UI UX? Sarah ada Sarah. Terus saya lihat ada ya Sarah ya. Sarah bisa bikin grup UI UX. Jadi grup kalau misalkan teman-teman mau bikin grup juga nanti untuk kebutuhan pekerjaan teman-teman di studi kasus juga bisa tanya-tanya mengenai UI UX-nya ya, penggarapan UI UX di grup UI UX gitu loh. Jadi nanti saya bantulah. Kalau teman-teman yang udah bisa di UI UX juga pasti bantu jawab lah. Aing tadi ngomong di mute bangsat, pengen cari cing. Ini tadi saya ngomong pancing nggak kedengeran ya? Gak ada suara. Iya, aduh, sinyal lupa. saya yang jelek. Enggak. Tadi saya lupa mute. Aduh, sorry. Ya, jadi tadi saya ngomong apa aja ya, lupa. Ya, jadi untuk pembuatan grup UI UX, teman-teman ada yang bisa bikin nggak? Sok mangga. Jadi grup UI UX juga kebutuhannya lumayan sih ya, buat kayak misalkan teman-teman nanti masuk ke studi kasus, teman-teman bisa tanya ke grup UI UX-nya gitu loh. Untuk penggarapan UI UX kesulitannya di mana gitu. Jadi kita maksudnya nggak terpaku dengan agenda ya. Seperti setiap hari Jumat kita pertemuan untuk pertemuan UI UX itu dibikin fleksibel aja lah gitu loh. Jadi nggak harus di pertemuan kalau mau nanya gitu loh. Di luar pertemuan juga kalau ada yang mau tanyain maka tanyain gitu. Makanya saya sarankan bikin grup gitu daripada ngechat ke saya satu-satu kan nanti bingung gitu balasnya, agak sulit juga kan, maksudnya saya belum nge-save nomor teman-teman semua di sini gitu. Jadi untuk mempermudah lah. Kak izin bertanya, untuk nanti praktiknya saat pembuatan UX itu sekalian mempelajari pemilihan warna dan font yang digunakan nggak Kak? Nah justru adanya grup ini untuk nanya soal itu nanti kalau misalkan Sarah mau bikin UI UX di studi kasus sambil garap tuh Sarah sambil tanya gitu loh. Jadi Sarah screenshot hasil kerjaan Sarah sampai mana gitu loh. Terus tanya ke saya ini bagusnya kayak gimana gitu. Sekalian nanya saran juga nanti saya akan menyampaikan kenapa saya ngasih kayak gini gitu loh. Misalkan Sarah bikin footer Sarah seperti ini, terus saya sarankan ini agak digeser Sar, atau ini warnanya ini agak dikasih gelap Sar gitu loh. Itu juga saya bakal kasih alasannya kenapa gitu. Karena di setiap khususnya di desain itu kan ada ilmu kayak ilmu psikologisnya lah. Kenapa kita pilih warna gitu loh. Kenapa backgroundnya ini, fontnya ini gitu loh. Gitu. Pasti ada alasannya di balik itu. Gitu. Makanya mangga sok dari sekarang yang mau bikin grup, Sarah bikin grup aja Sar. Nanti undang saya sama teman-teman UI UX lainnya. Jadi gitu, soalnya kan kalau misalkan kita belajarnya seminggu sekali kayak hari ini misalkan, terus kemudian di Jumat depannya lagi, itu pembelajaran tuh nggak akan selesai gitu loh di pertemuan kalau menyesuaikan dengan agenda gitu loh. Jadi susah, jadi sambil berjalan aja. Jadi teman-teman sambil latihan sambil nanya gitu loh. Kan memang ada beberapa ya orang yang misalkan ngasih arahan lah, lebih tepatnya ngasih arahan itu kayak misalkan harus sesuai dengan agenda yang mereka buat, misalkan kayak di bootcamp gitu. Di bootcamp kan ngajarnya tuh kegiatan belajar mengajarnya tuh sesuai dengan agenda ya biasanya, Senin sampai Jumat misalkan, atau misalkan 3 hari dalam seminggu, Senin Selasa Rabu gitu di hari itu aja. Kalau misalkan di tahun ngoding ini ya saya buat fleksibel aja gitu loh. Jadi teman-teman sambil berjalan ya dari setiap harinya tuh bisa tanya-tanya mengenai UI UX gitu. Jadi gitu sih kurang lebih. Jadi selain di luar selain di meeting ini juga di luar pertemuan teman-teman bisa nanya mengenai UI UX ke saya gitu.
Ada lagi nggak? Grupnya udah dibuat Oh udah, sama siapa? Sama Nandaru. Undang aja saya. Ini Dar. ya itu ada tautannya sih. Oh udah di share ke ini ya? Mana? Itu di web development. Oh iya. Ya UX tahu ngoding aja gitu. Di rename aja ya Nandaru bisi ambigu 2022 mah. Nah, sip mantap lah. Ada lagi nggak mau ditanya seputar UI UX? Atau Figma-nya juga tools yang kita pakai? Nggak ada yang mau ditanyain lagi, guys? Kita masih punya waktu setengah jam lagi lah. Sampai jam berapa ya? 15.30 juga cukup sih kayaknya. Aku nanya cara ngembangin portofolio biar bagus di Dribble gimana? Ngupload. Oh, nah ini bagus ya pertanyaannya, Agriko. Mengembangkan portofolio di Dribble, ya bisa upload ini sih, konsistensi intinya, konsisten konten mengenai UI UX. Terus jangan lupa kasih ini juga sih, kasih kayak apa ya, info seputar inilah, info seputar UI UX yang kita buat gitu. Kayak misalkan ini gitu loh, tahu ngoding membership gitu loh, adalah bla 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 gitu loh. Terus tools color palette sama tipografi gitu yang kita gunakan apa aja gitu. Itu sih biar lebih terlihat terlihat lebih profesional aja sih. Biasanya rata-rata orang tuh atau konten kreator yang di UI UX itu pasti memberikan seputar informasi ya, infografik seputar UI yang mereka buat gitu kok. Oke. Kayak misalkan di Behance gitu loh, atau di Dribble juga gitu aja. Terus jangan lupa tagar sih yang paling penting. Tagar itu kan, atau hashtag ya, lebih yang sering dikenalnya sama teman-teman ini. Hashtag itu penting tuh lebih ke biar UI kita tuh, atau misalkan postingan kita tuh masuk ke explore orang lain gitu loh. Makanya jangan lupa pakai tagar gitu loh. Makanya kenapa rata-rata orang yang upload per UI-an itu pasti pakai tagar gitu loh ya, karena biar bisa mudah masuk ke explore orang lain gitu loh yang bergerak di bidang yang sama-sama kayak kita gitu. Nah misalkan ini nih, nah ini akun orang lain ya, misalkan UI UX Center gitu, tagarnya yang seputar tentang UI UX aja gitu, untuk mempermudah postingan kita masuk ke explore orang lain gitu. Kayak ini gitu loh, yang punyanya kan orang lain, postingnya pasti pakai tagar sih. Bagian dari, kalau misalkan hashtag itu nggak melulu soal desain ya, di UI UX juga nggak cuma di UI UX itu loh, di konten-konten lainnya juga pasti ada tagar gitu, hashtag. Kalau misalkan konten pembelajaran atau apa, pasti ada hashtag. Itu gimana cara bikin yang sebelah kanan kiri gitu, sebelah kanan kayak gitu? Yang mana? Pakai Illustrator. Yang di AA tadi. Yang ini? Bukan yang tadi. Kita tap lagi coba. Nah itu
Tadi yang bangku sama kursi. Bangku sama kursi mana? Emang ada? Oh Itu yang ini. furnitur. Iya. Oh furnitur, yang furnitur. Enggak, ini plugin kok. Plugin di, aduh sorry, plugin di Figma. Biar jadi kayak gitu gimana? Yang mana? Flexboxnya atau apanya? Biar jadi kayak gitu. Biar tampilannya jadi tampilannya kayak gitu, ada yang gede ada yang kecil gitu. Enggak paham maksudnya. Yang mana sih yang ini kan? Iya, kan itu tadi gitu. Ah, Terus kalau yang di Amah jadi kayak nyambung yang di satu itu tadi ketampilin semua. oh ini. Bukan. Tadi coba buka yang tadi ya. Yang Behance atau yang ini? Nah, yang itu gimana yang cara bikin gitunya tuh? Biar nyatu gitu dalam satu gitu tapi kelihatan semua. Oh, biar nyatu Bikin di ini. Figma. Iya, di Figma Pakai juga. Illustrator. Enggak, ini yang ini. Nah, ini di Artboard Oh kok. iya. Nah, ini nyatu kan? Iya, nyatu Nah, gitunya gimana? iya di Figma. Jadi diekspor dulu, ekspor ke apa ya, ke gambar gitu loh. PNG atau JPG gitu loh. Terus habis diekspor, Oh, ya kita masukin aja kayak misalkan gini. Mana ya? Nah, jangan yang ini deh. Tadi apa sih? Furnitur ya? Nah, jadi kayak gini. Hasilnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, ini tuh nanti di drag lagi aja ke Figma-nya kok. Kalau udah diekspor oh kayak ya, jadi kayak gini tuh. Nah, ngerti. iya gitu sih. Enggak pakai Kan saya Illustrator. dari dribblenya udah bisa Oh, enggak langsung. di manual, tapi di dribble kita ada ininya kok di Figma, ada frame-nya gitu loh. Tinggal masukin aja frame dribble gitu loh. Nah, jadi tinggal drag gini aja, drag masukin ke frame gitu. Gitu sih paling. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kita masih ada 15 menit lagi sampai 45 ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Sarah nih. Kak, untuk mempelajari cara layouting itu gimana, Kak? Nah, layouting ini banyak sih, ada beberapa jenis ya, kayak misalkan symmetrical gitu loh, symmetrical layout, informal balance layout gitu loh. Terus ada juga apalagi saya lupa, brush layout gitu loh. Jadi misalkan seperti apa ya, yang tadi furnitur mana? Oh ini nih. Ini kan layout nih. Nah misalkan brush layout ini seperti ini gitu loh. Jadi ada tampilan menonjol, ada shadow di balik flexbook yang saya buat misalnya. Terus layoutnya mau dibagi 3-3 ke bawah gitu. Jadi teknik layouting itu apa ya, kalau misalkan secara teori lebih ke apa ya, penyusunan konten gitu loh. Kayak misalkan apa ya, teknik penyusunan atau penempatan gambar dan tulisan agar mudah dibaca dan menarik untuk dilihat sama user gitu loh. Kalau secara teori ya, layouting itu seperti itu gitu. Ada juga beberapa teknik ya, jenis-jenis teknik lagi. Sorry, apa? Ada juga beberapa jenis layout gitu loh. Gitu. Seperti ini kan beda-beda nih layout yang saya buat nih. Ada yang ke kanan gitu loh. Ada yang slider ke kanan, ada juga slider yang ke bawah gitu loh ini tuh. Gitu. Jadi dari layouting sendiri itu jadi ada teknik-tekniknya sih. Sebenarnya dari UX itu kalau misalkan dijelaskan secara detail tuh masih ada bercabang gitu loh. Penjelasan detailnya mengenai tentang layouting, wireframing dan lain-lain gitu. Yang kayak gitu nanti kita sambil nyusul aja ya, kalau misalkan teman-teman lagi ngegarap project kan atau misalkan studi kasus, bagusnya ini pakai layout apa nih gitu, nanti saya jelasin gitu loh. Oh ini bagusnya gini deh kalau nggak salah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah jago juga bisa kasih saran tuh, sharing-sharing. Jadi di sini juga ini ya, disclaimer gitu loh, saya nggak ngajarin ya, saya juga nggak jago-jago banget di UX gitu loh. Jadi sharing aja, nggak usah apa ya, nggak usah
nggak usah apa ya. Ya intinya di sini saya tidak mengajarkan ya, apalagi mendikte gitu loh. Jadi disclaimer dulu sebelumnya. Jadi dari teman-teman ini nggak usah ada yang sungkan lah sama saya, santai gitu loh. Anggap aja temen. Ya emang temen sih. Kita kan udah di tahun ngoding udah temen gitu. Jadi nggak usah canggung atau gimana gitu. Sesantai mungkin lah. Jadi nanti sambil jalan ya, sambil mempelajari teknik-teknik di perdesainan gitu loh. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan saya jelasin satu-satu di dalam UX itu ada apa aja, di dalam UI itu ada apa aja, nggak akan cukup waktunya gitu loh, sama buang-buang apa ya? Bukan buang-buang waktu sih, lebih ke nggak efektif gitu loh. Jadi mending teman-teman nanya ke saya, nanti saya jelasin gitu. Biar teman-temannya juga nggak sekedar paham dari apa yang saya bilang aja. Jadi teman-teman bisa paham dari rasa penasaran teman-teman gitu loh. Atau apa yang teman-teman tanyakan gitu. Jadi ya di balik UI dan UX itu masih ada ilmu-ilmu yang sebenarnya bermanfaat ya sama buat kita gitu. Jadi semakin kita paham ilmunya, semakin mudah kita untuk menggarap sebuah project di UI UX gitu. Bagus tadi tuh Sarah pertanyaannya. Ya jadi saya keinget kalau misalkan di UX itu ada layouting, ada wireframing juga gitu loh. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ini ada Indra Yuda yang ngasih referensi tutorial Figma tuh. Boleh teman-teman juga selain di kita belajar di saya juga teman-teman bisa ya tonton YouTube seperti yang ada di ini yang dikasih sama Indra Yuda. Cara memakan Figma gitu loh dari benar-benar fundamentalnya gitu loh. Di YouTube juga banyak sih. Ini kan di Build with Angga misalkan ada Figma semua. Gitu. Terus kalau yang benar-benar teman-teman tertarik ya sama UI UX, teman-teman juga bisa bisa cari bootcamp berbayar atau gratis ya. Kayak Build with Angga tadi, itu kan di sana ada bootcamp kayak UI UX juga banyak sih di Build with Angga. Kalau misalkan teman-teman benar-benar tertarik bisa mempelajarinya semakin mendasar di situ gitu loh, terjun ke dalam UI UX-nya gitu. Kemarin saya lihat ada event UI UX di sini. Gitu sih. Nah, seperti konten-konten seperti ini juga bisa teman-teman ikutin ya di Instagram, kayak misalkan momen paling bahagia untuk seorang UI designer gitu. Apa aja nih gitu loh, bisa baca gitu. Banyak sih konten-konten seperti ini. Enggak, ada lagi yang mau ditanyain enggak? Sok seputar UI dan UX. Nanti untuk bahan pembelajaran pertama ya, sebelum kita masuk ke ini sekedar informasi ya. Sebelum kita masuk ke studi kasus itu kan di setiap subdivisi ada tugasnya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan di front end, misalkan tugasnya anu, di back end tugasnya anu. Nanti kita di UX tugasnya landing page aja ya. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Bisa lah pasti. Jadi yang paling mudah itu bikin landing page aja buat company profile. Jadi teman-teman cari referensi aja di Dribbble atau di Instagram untuk membuat sebuah landing page company profile seperti inilah contohnya. Yang saya buat ini kan company profile juga nih. Nah teman-teman bisa buat seperti ini gitu. Nih sebelumnya juga untuk pembelajaran bukan untuk pembelajaran, untuk pembuatan landing page atau misalkan UI, teman-teman nggak usah bikin UX-nya dulu gitu loh. Jadi teman-teman langsung garap langsung ke UI-nya aja gitu loh. Soalnya kan itu bukan kebutuhan komersil ya. Kayak misalkan kita bukan kerja dengan orang lain gitu yang harus menghasilkan UX-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bikin UI-nya aja gitu loh. Kecuali kalau misalkan teman-teman misalkan punya tim nih, teman-teman di
minta buat bikin UI misalnya. Nah, itu kan akan dipresentasikan ya hasil aplikasi dari yang kita buat. UX-nya itu harus ada gitu loh untuk menunjukkan apa ya, prototyping-nya gitu loh di UI dan UX ini sendiri gitu loh. Seperti misalkan tampilan dari landing page ini, ketika kita klik button home itu akan mengarah kemana gitu loh. Itu kan harus ada UX-nya gitu loh, kalau diminta sama klien seperti itu. Jadi karena di sini kita ngoding untuk tugas itu, kita nggak usah bikin UX-nya, kita bikin UI-nya aja langsung gitu loh. Gitu. Sejauh ini paham? Paham lah ya. Udah gampang sih sebenarnya mah. Ya UX mah maksudnya nggak ada. Da anu kieu kan teu jiga ngodingnya, aya ngoding kan aya error gitu loh. Terus aya kumaha gitu kan coding mah aya masalah. Aya di UX mah naon paling masalahnya? Di UX kan ayanya ada juga problem solving gitu loh. Cara mengatasi masalah tentang ketertarikan user ke aplikasi kita gitu loh. Tapi itu bukan apa ya? It's not a big deal lah. Jadi bukan masalah besar di UX gitu loh. Itu bagian dari seorang UX designer sih sebenarnya. Tapi karena kita mempelajari keduanya, kita lebih ke apa ya, lebih ke gimana jelasinnya ya? Ya pokoknya nggak strict itulah. Kalau di UX nggak seribet di front end atau di back end gitu. Kalau di back end kan ada error lah, terus ada apa ya? Ya gitulah pokoknya. Coding-codingan kan masalahnya sama problem solving gitu. Jadi UX ini ya terhitung bidang paling mudah di IT lah. Soalnya kan yang kita kerjakan ini ya, apa ya, improve gitu loh. Improvisasi. Jadi nggak ada salah, nggak ada bener kalau di UX, nggak kayak di pemrograman gitu loh. Kalau di pemrograman kan ada bener, ada salah gitu loh. Oh ini kayak gini salah, harus benerin gitu. Kalau di UX ini nggak ada. Kita improve aja gitu loh. Meskipun desain sejelek apapun, katakanlah desainnya buruk gitu loh. Ya itu nggak salah, itu cuma butuh dibenarkan saja gitu. Lebih diimprove lagi aja skillnya gitu loh, tentang design thinking dan perbanyak referensi sih yang paling penting di UX itu. Gitu. Enggak ada yang ditanyain lagi nggak seputar UX sob? Sambil ngobrol-ngobrol. Soalnya kan kalau minggu depan kita langsung ke praktek ya, praktikum. Setelah beres praktikum langsung ke tugas gitu. Jadi hari ini kita masih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol seputar UX gitu. Ya di hari-hari selanjutnya juga bisa sih di luar pertemuan. Tinggal tanyain aja ke saya. Nah kita kan ada waktu seminggu nih. Kalau misalkan teman-teman ada libur kuliah kan cuma 3 hari ya, sekitar seminggu tuh 3 hari gitu kalau 21 SKS biasanya. Jadi di hari-hari libur ini teman-teman bisa sambil kalau misalkan nggak ada kegiatan bisa sambil latihan gitu loh. Cara pakai Figma, cara bikin misalkan bikin navbar, bikin footer, bikin layout gitu loh. Bisa belajar di situ. Di waktu kosong lah, curi-curi waktu kosong. Soalnya saya juga sama kan kayak teman-teman, saya juga mahasiswa gitu loh. Masih banyak kesibukan di luar tahu ngoding ya, di luar apa ya, di luar ya kayak kuliah gitu, terus kerjaan itu kan saya juga ada, tapi saya curi waktu kosong buat latihan gitu. Gitu. Terus apa ya? Jadi untuk kedepannya juga sama saya mah santai lah. Kayak misalkan mau meeting sambil makan sambil minum juga nggak apa-apa. Jadi meeting di. Kenapa? Kalau latihan tuh enaknya dari mana awalnya biasanya? Latihan itu kalau saya sendiri sih ya, saya tuh kalau saya sendiri kan kebaliknya mempelajari dulu UI baru ke UX gitu loh. Kan harusnya emang UX dulu baru ke UI gitu loh. Jadi ya kalau teman-teman itu saya sarankan belajar dari UX dulu sih sebenarnya, biar lebih paham lah tentang wireframing, layouting gitu. Terus riset, research gitu. Gitu sih kok paling. Dari UX-nya dulu biasanya ya. Kalau misalkan kebanyakan orang belajar UX itu dari UX-nya dulu baru ke UI. Kalau saya kebalik, kalau saya UI-nya dulu baru ke UX gitu. Gitu bukan sih yang Agriko tanyain? Belajar dari mana dulu? Maksudnya untuk apa namanya? Untuk teori atau untuk praktikum? Biasanya awal belajar UI, enaknya tuh belajar dari mana? Cara bikinnya, atau cari referensinya, atau cara coloringnya? Oh iya. Yang pertama itu yang tadi saya bilang ya, referensi sih paling penting.
Soalnya saya belajar UI UX itu dari referensi juga sebenarnya. Kalau misalkan dari konsep ya, misalkan kita mau buat sebuah UI apa nih? UI tadi saya bikin apa aja sih lagi? Mau bikin UI furnitur gitu loh. Nah, kita cari itu di Dribbble atau di Instagram ya, tentang furnitur gitu, tentang UI furnitur. Nanti juga bakal muncul gitu loh. Oh, ini orang yang bikin UI soal furnitur konsepnya kayak gini loh. Kita bisa bisa improve lagi gitu, kembangkan dari konsep desain yang kita dapatkan dari referensi sebelumnya gitu. Terus buat coloring juga sebenarnya ada ya tentang color palette, warna-warna yang bagus ya buat UI. Di Instagram juga banyak kok. Jadi ya kayak gini nih, saya biasanya bawa warna di Instagram sih kalau untuk coloring atau komposisi warna gitu. Terus untuk tipografi atau pemilihan fontnya biasanya saya juga cari di referensi itu ya di Behance sih kalau font. Kalau di Behance itu kan ada infografiknya ya, font-font yang dipakai itu apa aja gitu loh. Kayak misalkan di sini gitu loh. Misalkan tipografinya Poppins, oh ini Poppins bagus nih buat dipakai, kita pakai Poppins lah gitu loh. Terus Nunito bagus nih buat konsep desain konsep desain dokter misalnya medical gitu loh. Kita pakai Nunito gitu. Pemilihan font juga sebenarnya saya cari referensi, semuanya pokoknya dari referensi lah. Soalnya kan kalau misalkan konsep bener-bener dari awal itu ngeblank lah. Saya yakin sehandal apapun desainernya kalau misalkan dia tidak punya referensi, sebuah desain itu tidak akan maksimal gitu, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Entah itu misalkan fashion designer, product designer gitu loh. Mereka juga pasti sangat membutuhkan sekali referensi gitu. Misalkan munculnya design thinking itu dari referensi gitu. Tadi baik lagi seperti yang saya bilang ya, UI itu membutuhkan design thinking. Nah, di balik design thinking itu ada referensi yang harus kita gali atau kita cari, kita dapatkan gitu. Jadi yang pertama untuk membuat sebuah UI sih, cari referensi dulu sih dan pikirkan konsepnya gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya pengen kerja di bidang UI, UX tuh yang diperluin selain portofolio apa aja? Pengalaman juga sih biasanya kalau HR tuh nanya pengalaman, terus portofolio, apalagi ya? Ya wawancara seperti biasanya aja. Gimana kalau HR nanya-nanya soal diri kita ya kita jawab seprofesional mungkin lah. Tapi portofolio buat HR itu penting sih untuk meyakinkan bahwa kita tuh emang benar-benar bisa menggarap sebuah UI UX gitu. Atau teman-teman juga bisa bikin LinkedIn ya untuk untuk kebutuhan kayak misalkan kebutuhan untuk cari kerja lah, freelance gitu kan banyak ya di LinkedIn. Nah, jadi teman-teman juga bisa upload kayak saya misalkan di LinkedIn juga upload mengenai UI UX ya. Gitu. Jadi di LinkedIn langsung tuh saya biasanya kalau misalkan cari kerja di LinkedIn misalkan di TopTal ini kan freelance, ya saya kasih portofolionya yang udah saya upload ke LinkedIn gitu loh. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Enggak? Seputar UI UX tentang prospek kerjanya atau apa, kayak tadi Agriko nanya soal yang di luar tahun juga nggak apa-apa, enggak gitu. Cuma ya tadi balik lagi ya sama yang saya sarankan itu, yang paling penting referensi sih. Untuk sebuah desain itu sangat butuh sekali referensi. Dribbble, Behance atau Instagram itu sih biasanya 3 platform yang kita pakai gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tong Hilap, Bagas Ilham, Records. Oh iya, udah sih record. Tuh kita udah jalan 1 jam 24 menit nih. Ada 5 menit lagi lah sampai 3.45 ya. Sebenarnya harusnya sampai jam 4 gitu loh. Cuma karena
eh, saya rasa cukup gitu loh, dan teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyakan, jadi 345 kita tutup aja gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman emang ada yang masih mau ditanyain gitu. Insya Allah insya Allah naon ya. Indra Yuda. Oh, insya Allah ngartos sih. Persantun lah pasti ngartosnya. Ya gampang tuh. Kalau mahasiswa parinter insya Allah. Da UI UX mah kumanya pasti ngartos sih, da babari gitu-gitu kan nih. Nggak ada ilmu yang kompleks gitu di UI UX mah. Nggak kayak misalkan di programming kan, kayak misalkan ada ya aya error TA lah, terus aya naon ya nukar itulah pokoknya mah gitu. Jadi pasti ngartos soalnya ai desain mah mau aya salah mau aya bener, untuk ciga matematika, untuk ciga nukar itulah. Jadi kita di UI UX atau di desain ya improve aja sih, kembangkan sebisa mungkin, jangan sebisa mungkin maksudnya kembangkan semaksimal mungkin pengetahuan kita ya, referensi kita atau skill di UI UX ini gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman emang benar-benar tertarik di UI UX mah, saya yakin lah pasti cepat bisanya gitu loh. Agriko aja yang tadi, Agriko kan biasanya pakai XD, dia buat ini sedikit cerita ya kok ya, nggak apa-apa. Agriko itu biasanya pakai Adobe XD buat bikin UI UX. Nah, terus kemarin baru saya rekomendasiin Figma pas bikin UI Jaya Duara gitu loh. Terus Agricode cuma sekitar berapa hari kok, 3 hari ya? Kurang dari 3 hari dia udah bisa gitu. Iya. Soalnya desain tools Figma ini ya mirip-mirip kayak Illustrator, XD juga sama aja. Desain tools lain-lainnya juga sama. Cara pemakaian seperti itu. Cuman fiturnya aja yang beda gitu. Enggak, ada lagi yang mau tanyain enggak? Kita punya waktu 3 menit lagi, sekitar 1 pertanyaan lah, sok sambil ngobrol-ngobrol. 2 jam 10 menit. Tapi bonus 15 menit lah. Bisa cara apa? Tanyain satu-satu aja biar pada ngerti kan. Tanyaan hiji-hiji wae itu tuh. Ya satu-satu ditanya nih ya. Ini tuh ada siapa aja? Agriko, Anandaru, Indra Yuda. Anandaru tadi ngartosnya, Indra Yuda ngerti? Paham lah ya. Ilham gimana, paham? Sejauh yang saya jelasin. Sip, insya Allah pastilah pasti paham. Arik paham, Arik? Paham, Nah, sip. Arozan paham, Arozan yang Teh Sarah? Paham, Nah, sip lah, ai paraham mah. Teman-teman sebelum masuk ke UI UX divisi, udah ada yang pernah bikin UI UX belum? Desain UI? Oh, belum pernah ya. Nah, ya makanya kita di sini kan belajar. Nanti sambil nyelesain studi kasus, sambil garap UI-nya, teman-teman bisa sambil tanya-tanya gitu. Misalnya, ini bagusnya kayak gimana? Ini fontnya mending pakai apa gitu loh. Mangga sok tanya aja ke grup. Kalau saya lagi kosong saya pasti jawab lah. Kalau misalkan kalau saya lagi sibuk paling ngaret dikit. Balesnya paling sejam, 2 jam hari kabales gitu. Tapi dibalesnya pasti dibales. Plus sehari 2 hari ya. Lami teuingnya sehari 2 hari mah teuleum can tadi tahanap. Belum betul. Ya sekolah rutin diskusi di UX Ya. Gitu sih paling. Hari ya sana. Aya non? Absen. Absen pokoknya kela orang share lah. Besar akhir meeting. Absen teh mana kelanya? Oh iya. Ya santai teuing gitu teh. Absen mah kahilap.
Mangga sok ya screenshot lah meetingnya, kayak kan di absen ada inputan ini, ada inputan bukti kehadiran gitu loh. Nah teman-teman bisa screenshot aja meeting ini, terus upload di bukti kehadiran yang ada di form absensi gitu. Sok sebelum diakhiri mah serantai lah, bari nge-screenshotan heula, terus misalnya absen heula. Ya Indra Yuda naon cenah di Balsamic paling project PKL eta ge. Teu acan kenal ka Figma. Oh Indra Yuda udah pernah bikin UI berarti ya. Dulu bikinnya pakai apa? Ya, itu di luar memang. Dulu bikin UI pakai apa Indra Yuda? Di Balsamic naon? Di Sentul Soge. Oh iya vinegar cuka Balsamic mah. Tak apal di Sentul Balsamic teh. Atau UI desainnya maksudnya teh saya nanyainnya dulu bikin UI pakai apa? Pakai Illustrator kah? Pakai Photoshop kah? Gitu. Atau emang Balsamic? Soalnya baru denger Balsamic kan. Sejenis eta pokoknya mah WKWK orang langit apa sih Balsamic? Contoh mah. Mana? Nggak sebutkan itu anak. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, atau misalkan di lain kesempatan teman-teman ada yang mau ditanyain, maka ditanyain aja ke grup yang tadi udah dibikin ya. Ya udah kalau misalkan udah dirasa cukup sama buat teman-teman, karena ya saya rasa juga cukup sih. Meetingnya saya akhiri aja ya untuk pertemuan kali ini. Teman-teman bisa belajar di lain kesempatan gitu loh. Di hari-hari selanjutnya lah kalau misalkan lagi kosong teman-teman ya usahakan improve lah belajar tentang khususnya Figma sih ya, pemakaian Figma. Seperti yang tadi direkomendasikan sama Indra Yuda. Tonton aja tutorial di YouTube gitu latihannya. Nanti latihan sama saya juga bisa sih. Teman-teman tinggal bilang aja ke grup sana, orang bikin UI iya gitu loh, ayo gitu. Ya udah itu ya, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, saya akhiri meetingnya. Terima kasih atas perhatiannya juga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, atur nuhunnya sadayana, mangga tiasa salib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yuk, sami-sami. Ya.